Halo teman-temanku semuanya, selamat berjumpa dengan Top 5 ID. Hari ini kita akan membicarakan laptop kembali. Laptop yang akan kita bicarakan adalah laptop Lenovo. Laptop Lenovo terkenal sebagai produk dari Cina, tapi memiliki kualitas yang bagus ya. Jadi jangan bayangkan bahwa produk Cina itu selalu jelek ya. Lenovo itu salah satu brand yang termasuk bagus, berkualitasnya bagus, dan memang terkenal memiliki produk laptop yang bisa diandalkan ya. Kalau Anda biasa mendengar ThinkPad ya, banyak seri secondnya ya, seri secondnya banyak dan banyak ditemukan pasaran, dan memang Lenovo ThinkPad itu memiliki kualitas yang bagus. Kami menyebutkan ThinkPad karena secara umum itu banyak dikenal di kaum industri ya. Untuk teman-teman yang kerja di perusahaan itu banyak menggunakan laptop ThinkPad ini sebagai laptop kantor ya. Jadi kenapa? Karena terkenal tangguh. Nah, ini salah satu varian dari punya Lenovo. Makanya Lenovo itu terkenal produknya berkualitas. Nah, hari ini kita akan membahas 5 rekomendasi laptop Lenovo dari yang mulai kelas starter ya, mulai dari kelas awal sampai yang paling mahal ya. Paling tidak kami ambilkan dari paling murah di bawah 10 juta sampai di atas 50 juta. Teman-temanku semuanya yang baru ketemu video ini, kami sampaikan selamat datang, dan jangan lupa untuk memberikan dukungan pada kami dengan memberikan like dan subscribe-nya, supaya kami lebih bersemangat membuat video-video yang baru untuk Anda semuanya. Teman-teman semuanya, secara umum laptop Lenovo itu menawarkan beberapa kelebihan yang sudah cukup diapresiasi oleh orang Indonesia terutama ya, karena kita bicara di negara kita. Nah, yang pertama ada kualitas konstruksi, itu bagus ya. Dari hardware yang kelihatan itu bagus, kuat, solid biasanya. Saya dibandingkan kalau Anda punya laptop Lenovo itu Anda bisa cek materialnya masih beda, karena kekuatan materialnya juga cukup bagus, kuat, dan memiliki karakteristik yang beda dengan laptop lainnya ya. Yang kedua adalah keandalan dan stabilitas sistem. Terkenal laptop Lenovo ini terkenal dengan keandalan dan stabilitas sistemnya bagus ya. Kalau Anda bayangkan, kalau Anda nyepek laptop nyepek PC itu kan harus menggabungkan antara perangkat dengan perangkat. Nah, antara motherboard ini, merek ini digabungkan dengan harddisk ini, gabungkan lagi dengan prosesor ini dan sebagainya. Itu contoh. Kalau kita nggak pas, itu biasanya konfigurasinya nggak maksimal kalau kemudian tidak support. Misalkan VGA card-nya ternyata dipasang, ternyata tidak bagus, kemudian nge-lag, nah sebagainya. Nah, Lenovo itu terkenal selain build quality-nya juga konfigurasi hardware-nya di dalamnya tidak ada masalah dan bahkan stabil. Nah, ini keandalan dan stabilitasnya sudah cukup terkenal. Yang ketiga adalah keyboardnya terkenal cukup nyaman ya, cukup nyaman, jadi empuk, terutama untuk kelas-kelas seri yang bagus, yang kualitasnya agak mahal ya. Jadi terkenal empuk, berkualitas. Saya pernah menggunakan laptop gaming punya satu merek ya. Ternyata keyboardnya itu walaupun serinya gaming, kelasnya lumayan mahal, itu tidak enak. Ada juga yang seperti ini. Dan Lenovo ini adalah suatu merek laptop yang memang sudah diakui secara umum keyboardnya enak, nyaman, empuk ya. Kemudian yang keempat adalah baterainya cukup bagus, tahan lama, ketahanannya cukup bagus ya. Jadi digunakan waktu yang lama, digunakan sambil ngecas dan sebagainya, ternyata baterainya tetap tangguh. Yang selanjutnya ada inovasi dan fiturnya. Biasanya ditambahkan fitur-fitur tambahan ya. Ini umum sih sebenarnya, tapi Lenovo itu memiliki biasanya inovasinya banyak dan cukup bagus ya. Kemudian dukungan. Kalau ada apa-apa, kalau Anda membeli laptop Lenovo, ternyata dukungannya cukup bagus. Jadi jangan khawatir kalau ada masalah. Oke, tapi intinya itu harap diingat bahwa ketika kita bicarakan keyboard, kemudian build quality-nya, tentu antar seri itu berbeda ya teman-teman. Tidak semua sama, apalagi kalau harganya murah dengan harganya yang medium. Nah, ini yang kami bicarakan secara umum gitu ya. Oke, apalagi yang keluaran lama dengan keluaran yang baru tentu berbeda ya. Intinya ini kita bicarakan secara umum aja. Oke, itu kemudian rekomendasi kami yang pertama untuk yang awal itu Lenovo Diapad Slim Ryzen 3. Jadi yang kelas agak murah itu Anda kalau mau milih
Lenovo laptop itu pilih yang antara, kan ada dua pilihan, biasanya menggunakan AMD atau Intel ya. Biasanya AMD itu memiliki harga yang lebih murah dibandingkan yang Intel ya. Intel itu biasanya yang Core i3, Core i5, Core i7. Nah itu biasanya harga AMD itu serinya lebih murah dibandingkan yang Intel. Nah ini tapi tergantung juga, kalau Anda suka yang kelebihannya Ryzen bagus untuk kegiatan-kegiatan grafis dan sebagainya. Apa Intel tidak gitu? Iya, Intel juga kemampuan yang seperti itu, tapi biasanya yang diunggulkan dari brandnya AMD itu kemampuan pada multimedianya gitu. Jadi tergantung ya, kalau Anda membeli laptop kan pilihannya ada beberapa pilihan. Kalau hanya untuk ngetik-ngetik atau sebagainya ya Anda perlu pilih yang mana, itu sesuaikan ya. Intinya ini Lenovo Ryzen 3 itu biasanya bagus digunakan untuk awalan ya, untuk Anda yang mungkin digunakan untuk tugas-tugas perkantoran, administrasi, ngetik-ngetik, atau mungkin Anda untuk nonton video dan sebagainya, nonton film yang pekerjaan-pekerjaan itu tidak terlalu berat ya, ini cocok digunakan. Harganya sekitar 5 jutaan sampai 6 juta, ini sudah terjual 1,9 ribu penjualan, cukup tinggi ya. Kemudian apakah ada yang lebih murah dari ini? Ada, cuma kami lebih menyarankan yang Ryzen 3 atau Core i3. Ada yang di bawahnya Anda bisa menggunakan seri yang di bawahnya itu Celeron ya. Kalau yang Intel yang tipe AMD ada lagi ya, seri-seri yang lain Anda bisa pilih sebenarnya. Cuma kami lebih menyarankan yang kalau Anda nggak ingin kecewa, kalau gunakan yang lumayan lah, bisa digunakan ngetik, menonton video dan sebagainya, multitaskingnya juga oke gitu. Ini pakai yang ini ya, untuk kelas yang awal yang agak murah gitu. Laptop ini dilengkapi dengan 8 GB RAM, sudah cukup bagus. Kemudian grafisnya sudah AMD Radeon, juga lumayan bagus ya, digunakan untuk pemrosesan grafis yang ringan, cukup lumayan lah ya, tapi jangan digunakan untuk kerja-kerja yang berat. Kemudian untuk laptop ini sudah cukup bagus karena ditangani dengan SSD 256 GB, cukup lumayan. Kalau Anda untuk install program cukup memadai lah ya. Oke, SSD itu cukup membantu kecepatan penggunaan, kecepatan datanya lumayan membantu banget ya, jadi lebih kelihatan cepat gitu. Tapi ya tetap semua itu kemampuan mesinnya sangat mempengaruhi, yaitu prosesor dan RAM-nya ya. Silahkan pilih teman-teman, kalau yang tertarik silahkan cek aja di link deskripsi, linknya sudah ada. Kemudian yang kedua di Lenovo IdeaPad Slim T3i ya, ini punya Intel Core i3, jadi ini speknya sama teman-teman, hampir sama, hanya saja bedanya kalau ini Ryzen 3, kalau ini Core i3, jadi Core i3. Kemudian kalau ini grafis Intel UHD grafik, kalau ini menggunakan AMD Radeon gitu. Jadi ya sama sih sebenarnya, hanya Anda milih mana kesukaannya ya. Oke, memorinya juga sama 8 GB, ini juga 8 GB. Untuk kemudian displaynya juga sama, ini tipis, yang satunya tadi juga tipis, sama ya. Hanya harganya ini 6 juta, kalau tadi startnya mulai dari 5 juta ya. Nanti pilih silakan yang Anda suka ya. Harganya berbeda, 6 juta ini 6 juta 800, biasanya berbeda pada ini RAM-nya 8, ini 12 gitu. Oke ya, gitu. Sama untuk pengerjaan untuk multitasking yang agak ringan, jangan yang berat-berat, ini cukup memadai untuk digunakan ya. Kalau digunakan untuk anak-anak sekolah, untuk pekerja kantoran yang admin ya cukup memadai ya, tapi jangan yang admin yang berat ya, yang sudah menggunakan database dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah Lenovo IdeaPad Gaming 3 Ryzen 5. Ini lebih speknya lebih tinggi, jadi Ryzen 3, ini Ryzen 5. Jadi bedanya apa? Pada core-nya ya, intinya sudah beda. Nah ini sudah 6 core, kemudian 12 thread, kecepatannya sudah beda 3,3 GHz, jadi ini lebih kuat lah. Ibarat mesin, kemampuan pembakaran ruang bakarnya lumayan besar, jadi kemampuan menangani kerja-kerja juga lebih besar gitu. Ini grafisnya sudah menggunakan Nvidia GeForce GTX 1650, jadi digunakan untuk menjalankan aplikasi game, aplikasi grafis, itu cukup bagus. Dari medium sampai tinggi cukup mampu lah. Kemudian layarnya sudah 15 inci FHD. Kemudian sistem operasinya Windows 11, ini cukup memadai untuk digunakan. Kemudian sudah bundling software Office ya, sudah menggunakan 512 SSD ya, cukup bagus digunakan. Jadi intinya secara keseluruhan laptop ini cocok untuk penggunaan sehari-hari, bekerja untuk aplikasi perkantoran, menjelajahi internet, menonton video. Untuk multitasking agak berat cukup bisa digunakan, untuk game juga oke ya. Oke, jadi ini cukup bagus lah. Untuk pemrosesan grafis yang lebih intensif juga bisa, jadi untuk render yang cukup ringan cukup bisa ya. Harganya 10 juta, jadi ini ketika video ini dibuat harganya 14 juta sebenarnya, tapi ada diskon 10 juta. Oke, silahkan pilih aja, kalau yang tertarik cek
di link deskripsi. Kemudian yang selanjutnya adalah Lenovo Legion 7 Pro 16 RTX. Ya, ini punya top grade-nya ya. Yang harga lebih mahal ada, tapi ini ya lumayan lah, kita carikan ya harga lumayan. Ini untuk teman-teman yang sultan lah ya, untuk streamer gaming ya bisa digunakan. Untuk teman-teman yang mengolah grafisnya yang cukup lumayan, yang kerja online dengan grafis yang cukup bagus ya, ini cocok, memadai digunakan karena dia sudah menggunakan prosesor Intel Core i9, kemudian sudah menggunakan core yang paling tinggi yaitu 24 core. Kemampuan overclockingnya juga cukup bagus. Laptop ini menggunakan kekuatan komputasi yang luar biasa, mampu menangani tugas-tugas berat seperti rendering, pengeditan video, untuk gaming, untuk multitasking yang berat cukup mengatasi ya. Untuk grafisnya juga cukup bagus ya, digunakan untuk sudah ada 16 GB VRAM-nya DDR6, kecepatan clocknya tinggi, memungkinkan untuk menjalankan game yang terbaru dengan pengaturan grafis yang tinggi, juga untuk memenuhi kebutuhan desain grafis rendering yang cukup intensif. Kemudian untuk memorinya 32 GB ya, DDR5 RAM sebesar ini Anda dapat mengakomodasi multitasking yang berat, menjalankan aplikasi yang lancar tanpa hambatan. Kecepatannya sudah cukup bagus, storage-nya 2 tera, untuk menyimpan data cukup besar, menyimpan file game aplikasi tanpa khawatir kehabisan data. Jadi untuk installer yang cukup berat besar ya, masukkan saja, aman ya. Kemudian displaynya sudah 16 inci, sudah WXXG ya. Ini resolusinya cukup tajam, kualitas gambarnya kaya. Jadi ya kalau untuk mendesain ya, warnanya lebih presisi, mengesankan dan lebih hidup ya, kontrasnya juga cukup tinggi. Jadi kalau untuk gambar, untuk mendesain sebuah desain ya cocok digunakan ya. Kemudian Windows 11 sudah bundling ya. Intinya ini laptop sultan yang powerful, digunakan untuk medan apapun ya. Oke, recommended digunakan. Silahkan kalau yang tertarik silahkan beli lewat link di deskripsi. Kemudian selanjutnya adalah bagi Anda yang mungkin membutuhkan Lenovo yang cukup, yang kerja untuk berat sedikit ya, kerja berat tapi harganya cukup murah ya, ini Lenovo Yoga Slim 7. Sebenarnya ada pilihan-pilihan yang lain, cuma kami pilihkan yang ini dulu. Sebenarnya kami bisa membuat video yang lain untuk alternatif lah sebenarnya, cuma ini kami pilihkan yang ini, yang Lenovo Yoga Slim 7. Jadi ini Lenovo Yoga itu cukup bisa lebih tipis, tapi kemampuan mesinnya handal. Dia menggunakan AMD Ryzen 7 ya, untuk creator edition. Jadi untuk teman-teman yang untuk multimedia, pengeditan video, untuk render, ini cocok digunakan. Sudah menggunakan GeForce RTX 3050 ya, VRAM-nya 4 GB DDR6 ya. Jadi untuk menjalankan game modern lancar saya ya, tapi ya lebih baik tidak digunakan untuk ngegame saja ya ini, karena sebenarnya untuk grafis, untuk konten kreator. Memorinya 32 GB solder, jadi sudah paten di dalam ininya, mainboardnya. Memorinya 32 GB, storage-nya 1 tera ya. Jadi ini intinya bisa menawarkan untuk kombinasi yang kuat antara prosesor AMD untuk grafis, untuk RAM yang tinggi, menyimpan SD. Jadi untuk multitasking kerja berat oke, untuk multimedia bagus karena dukungan, juga untuk audio juga bagus karena ada Dolby-nya. Jadi untuk tugas-tugas kreatif, multitasking, gaming cukup handal digunakan. Oke teman-teman semuanya, terima kasih. Video ini cukup lama kami sampaikan. Terima kasih semua sudah menyimak video ini hingga selesai. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya, dan jangan lupa cek aja link di deskripsi untuk membelinya. Oke, sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya.